Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Ardian Marantama dengan NPM 2055061010. Saya dari kelas Teknik Informatika B. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum pada mata kuliah praktikum Sistem Basis Data pada pertemuan kedua. Oke, di sini saya akan membuat konseptual data model dalam modul mengenai CDM transaksi dengan menggunakan aplikasi Power Designer. Oke, baik. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuka Power Designer-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih file, kita new model. Selanjutnya di sini kita menggunakan konseptual data. Nah, di sini kita ganti ya namanya ya. Tadi kita akan membuat CDM transaksi. Oke, kita akan membuat CDM transaksi. Nah, di sini telah tersedia CDM transaksi dan diagram 1. Oke, di sini kita akan membuat suatu entitas yang ada pada CDM transaksi ini. Kita akan membuat entitas dari buku, jenis buku, transaksi peminjaman, dan pegawai. Oke, sebelum itu kita masuk ke tools terlebih dahulu. Kita menggunakan model option. Nah, di sini kita data itemnya, kita masuk ke kode, kita di sini kita lowercase. Oke. Oh, sebentar. Di domainnya juga kita lowercase semua ya. Oke, entity di kodenya kita lowercase juga. Selanjutnya di file kita di lowercase. Oke. Kita lowercasein, relationship-nya juga kita lowercasein, ubah menjadi lowercase semuanya ya, dari data item ke sampai dengan relationship. Oke, ketika sudah kita oke saja. Sudah di oke. Di sini kita akan membuat entitasnya ya. Kita klik saja entity ini, kita taruh 1 2 3 4. Nah, di sini saya membutuhkan 4. Oke, selanjutnya kita ubah, di sini ada buku. Entitasnya, selanjutnya ada jenis buku, selanjutnya ada transaksi peminjaman, dan yang terakhir ada pegawai. Oke, kita rapihkan. Oke, setelah itu di entitas ini kita masukin atribut-atributnya. Oke, yang pertama ada atributnya itu kode buku, judul buku, pengarang. Kode buku, judul buku, pengarang. Kode buku, judul buku, pengarang,
penerbit, dan yang terakhir ada tahun terbit. Oke, kita masukin tipe datanya. Kita menggunakan di sini integer. Selanjutnya tipe data dari judul buku ini menggunakan variabel karakter, panjangnya adalah 100. Selanjutnya di pengarang juga kita ganti, kita menggunakan variabel karakter, kita ganti panjangnya 100. Selanjutnya dalam penerbit ini kita menggunakan variabel karakter, panjangnya yaitu 50. Selanjutnya tahun terbit kita menggunakan date, yaitu number 4 panjangnya. Oke, setelah itu kita buat mandatorinya, apa aja yang ada mandatori dalam atribut tersebut. Di sini ada kode buku dan judul buku. Nah, di judul buku ini ada primary key namanya. Oke, kita mencoba saja. Nah, ini primary key ini kita contreng. Ini ada mandatori. Oke, kita oke. Selanjutnya jenis buku. Di jenis buku ini ada atributnya, ada id jenis buku dan nama jenis buku. Id jenis buku dan nama jenis buku. Id jenis buku dan nama jenis buku. Nama jenis buku. Oke, di sini kita tipe datanya kita ubah. Tadi ada integer dan varchar 100. Integer, varchar 100. Oke, primary key-nya tadi ada jenis buku. Oke, nama jenis bukunya mandatory. Oke, selanjutnya di transaksi peminjaman ada kode pinjam, tanggal pinjam, dan kembali. Kode pinjam, tanggal pinjam, dan kembali. Kode pinjam, tanggal pinjam, jam, dan tanggal kembali. Oke, selanjutnya tipe datanya ada integer, date. Oke, mandatori, dan primary key-nya ada di kode pinjam. Kode pinjamnya kita jadikan mandatori dan primary key. Oke, kita oke. Oke, saya lupa ya, di sini belum masukkan integer tipe datanya. Selanjutnya ini date, waktu. Oke. Selanjutnya ada pegawai. Atributnya ada nomor induk pegawai. Nomor induk pegawai. Tipe datanya menggunakan integer. Oke, nah di sini karena dia
satu atributnya di sini kita jadikan mandatory dan primary key. Oke, selanjutnya ketika kita ingin menulis di domain ini, jika kita ingin menulis di domain ini agar di data ini tidak diisi kosong, ketika kita masukkan di sini dia akan terhubung langsung dengan data ini. Oke, kita coba ya, kita buat domain di sini, terus kita kosongkan di sini, dia apakah dia mengisi masuk apa enggak. Oke, di sini kita membuat domain dulu ya. Kita ini CDM ini kita klik kanan, kita new. Nah, di sini ada domain. Oke, kita akan membuat varchar. Karena di sini kebanyakannya varchar tipe datanya, kita akan buat varchar. Oke, variabel karakter. Ini 1000 ya, kita ganti 100 saja. Oke, kita coba ya, ketika di buku ini kita kosongkan. Oke, nah kan di sini udah kosong ya, kita masukkan sini, kita menggunakan varchar, dia apakah langsung masuk terisi apa enggak. Kita lihat, oh di sini langsung ya, variabel karakter. Nah di sini panjangnya 100. Oke, kita coba lagi. Nah, dia akan masuk ya 100 di sini. Jadi kita akan mengisi domain di sini, maka data ini akan langsung terisi. Nah, bagaimana jika kita angkanya berbeda gini? Misalkan di nomor 4 di sini ada panjangnya 50. Ketika kita masuk ke varchar ini, dia akan berubah menjadi 100. Nah, karena dalam modul ini besarnya hanya 50, berarti kita nonkan saja di sini. Oke. Selanjutnya saya akan membuat relasi antara entitas-entitas ini agar terhubung. Oke, yang pertama di sini kita masuk ke relationship ini. Pertama di sini buku ini kita hubungkan dengan jenis buku. Oke, selanjutnya di buku ini kita hubungkan dengan transaksi peminjaman, dan di transaksi peminjaman kita hubungkan dengan pegawai. Oke, kita rapihkan dulu. Oke, ini kita ganti ya namanya, nanti relationship ini kita ganti sesuai dengan ada yang di modul. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membuat jenis buku dengan cardinality-nya yaitu many to one, dimana jenis bukunya banyak, bukunya hanya satu. Oke, berarti mandatorinya ada di buku ya. Oke, ini buku. Oke, selanjutnya di relationship yang kedua, di sini ada transaksi pinjam.
si pinjam. Oke, cardinality-nya di sini adalah when too many, di mana satu buku dapat beberapa transaksi peminjaman. Oke, mandatorinya di buku ya. Selanjutnya dia ada dependent, tidak dapat berdiri sendiri. Oke, selanjutnya yaitu pegawai catat pinjaman. Pegawai catat pinjaman. Oke, di sini cardinality-nya yaitu dia many to one ya, dimana satu pegawai dapat mempunyai beberapa transaksi peminjaman. Oke, di mandatory ini ada di transaksi peminjaman. Pada di pegawai, oke. Juga sama ya, cardinality yaitu dependent yang tidak dapat berdiri sendiri. Oke, nah sini sudah saling terhubung ya, sudah sesuai dengan apa yang ada di modul pada CDM transaksi. Oke, selanjutnya ketika ingin membuat diagram tambahan, jika kita ingin menyatukan buku dengan jenis buku, buku dengan transaksi peminjaman, terus buku dengan pegawai, caranya yaitu kita klik pada ini CDM transaksi ini, kita pilih new, kita pilih konseptual diagram, kita buat hubungan antara buku dengan jenis buku. Oke, namanya. Terus kita masuk ke simbol, kita ke show simbol ini kita satukan buku dengan jenis buku. Oke, nah ini adalah hubungannya ya, buku dengan jenis buku. Apakah sesuai di sini? Kita lihat buku dengan jenis buku. Nah, sudah sesuai ya, buku dengan jenis buku. Selanjutnya kita buat antara buku dengan transaksi peminjaman. Oke, caranya yaitu kita klik kanan lagi, tab new, kita masuk konseptual diagram, kita buat buku dengan transaksi peminjaman. Oke, kita kita masuk ke simbol, kita masuk ke show simbol. Tadi buku dengan transaksi peminjaman. Oke, nah sini sudah saling terhubung ya. Nah, ini adalah filenya. Oke, selanjutnya ke pegawai, transaksi peminjaman ke pegawai. Oke, kita new konseptual diagram, pegawai dengan transaksi. Oke, show simbol transaksi peminjaman dengan pegawai. Nah, bisa juga ya. Oke, baik. Ketika di sininya diubah,
maka di buku dengan jenis buku ini akan berubah juga. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.